Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Kita tutup doa rosario pada pagi ini dengan mendoakan bersama-sama doa untuk persatuan umat Kristen, puji syukur nomor 177. Puji syukur nomor 177, kita doakan bersama-sama. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus telah berdoa bagi para murid-Nya. Semoga mereka semua bersatu, seperti Engkau ya Bapa, ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan kepercayaan umat-Mu. Dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami, sesuai dengan kehendak-Mu. Pandanglah kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan, dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang keempat di tahun B. Dan melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita telah dipilih dari tengah-tengah dunia ini untuk boleh menjadi nabi. Dan melalui teladan Musa dalam perjanjian lama, tentu kita akan mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan karena selalu menghadirkan karya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Terlebih dengan meningkatkan diri sepenuhnya pada Nabi Agung, yaitu Yesus Sang Mesia. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di hadapannya kita hening mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan, keterpilihan kita menjadi nabi di tengah-tengah dunia ini. Dan seluruh tugas pekerjaan Tuhan percayakan kepada kita, namun sejauh mana hal ini sungguh menjadi kita upayakan, kita laksanakan. Mari dapannya kita hening, menyadari dan mohon pengampunannya. Serta mempersembahkan niat dan doa-doa kita. Kita juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang minta doa dari kita, utamanya berdoa bersama dengan keluarga atas ungkapan syukur ulang tahun dari Mama Oma, Oco, Noni, Ana, Benediktio, Leonar, Diana Liong, Nobel, dan juga senantiasa membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, mendoakan mereka dan juga mereka yang senantiasa penuh setia, penuh ketekunan, kesabaran mendampingi orang-orang sakit. Terlebih kita mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang, utamanya Elizabeth Cassandra Briella Bota, Bapak Stanislaus Pake, Bapak Robertus Riben, paman dari Vincent Eugen Gosal yang
telah berpulang pada hari Senin, dan juga kita bawa dalam doa-doa kita, anggota gereja kita, paroki kita dari wilayah Pampang, Oma Marcelina yang baru meninggal tadi malam, dan Ibu Mirsa. Mari kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak memberikan peristiwa penyelamatan, mari buka hati kita mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Kami meluhurkan
marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajarannya yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih syukur atas rahmat ulang tahun yang Kau percayakan dan anugerahkan kepada orang tua saudara-saudari kami, Oma, Oco, Noni, Ana, Benediksio, Leonard, Diana, Liong, Nobel. Semoga dengan rahmat usia yang Kau anugerahkan kepada orang tua saudara-saudara kami ini semakin membuat mereka hidup secara bijak, diterangi oleh sabda-Mu, dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu untuk boleh menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat. Seluruh usaha, rencana, harapan-harapan mereka, kesehatan dan kebaikan senantiasa menjadi bagian kehidupannya. Serta membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Semoga melalui usaha yang dinyatakan kepadanya oleh keluarga, para dokter, para perawat, suster, siapa saja menangani orang sakit, saudara-saudara kami yang sakit beroleh kembali kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu, serta memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya bagi Elizabeth, Cassandra, Briella, Bota, Bapak Stanis, Laus, Pake, Robertus, Robert, dan juga orang tua paman dari Vincent yang pada hari Senin Engkau panggil dari tengah keluarga antara kami umat-Mu, dan juga Oma Marcelina dan Ibu Mirsa. Semoga dengan belas kasih-Mu orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini boleh memperoleh hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di kaum persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, berkatalah Musa kepada bangsanya, "Seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan." Di Gunung Horeb dulu, pada hari perkumpulan, kamu meminta kepada Tuhan dan berkata, "Aku tidak mau lagi mendengarkan suara Tuhan Allahku, dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengar firman-Ku, yang akan diucapkan oleh nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban.
Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi seperti itu akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku Paulus ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan, bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan,
supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya? Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat mereka ada orang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Sehat, semangat? Walaupun mungkin tadi waktu kita berangkat dari rumah agak hujan sedikit ya, tapi kita tetap semangat. Bapak, Ibu, saudara terkasih, kita mendengarkan bacaan pada kesempatan ini
Sebagaimana dalam bacaan pertama, Musa sebagai nabi, dan lewat itu kita diingatkan bahwa berbagai cara Tuhan pakai untuk mau menyelamatkan kita umat manusia sebagai citra dan gambarannya, melalui para nabi, melalui para raja dalam kitab suci, dan akhirnya nabi yang paling utama dan terutama adalah nabi anaknya sendiri, yaitu Sang Mesia atau Yesus, yang baru saja kita rayakan kehadirannya di tengah dunia ini, lahir ke dalam dunia ini. Nah, dalam bacaan pertama Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, berbicara atas nama Tuhan, atas permohonan umat, dan umat sungguh mendengarkan, dan itu hanya dalam sepanjang kehidupan yang ada di dunia ini. Namun akan datang kemudian dan bangkit dari antara mereka seorang nabi yang besar juga dari tengah-tengah bangsa Israel. Sabdanya akan berkuasa selamanya, dan itulah Musa baru yang dinanti-nantikan, yang datang untuk mewartakan Injilnya, dan bukan hanya untuk mewartakan Injil tetapi melaksanakan dalam seluruh kehidupan. Sehingga kita mendengarkan tadi dari bacaan Injil, sungguh-sungguh dia penuh wibawa dan penuh kuasa. Tentu pengharapan ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih menjadi suatu pengharapan besar dalam seluruh kehidupan kita. Dan melalui baptisan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita sungguh diharapkan bahwa kita juga mengambil bagian dalam 3 tugas perutusan, yaitu sebagai nabi, sebagai guru, dan sebagai raja. Dan yang menjadi penekanan pada kesempatan ini adalah bahwa sebagai pengikut Yesus, kita mengenakan kenabian di dalam seluruh kehidupan kita. Artinya bagaimana di dalam seluruh tutur kata, perilaku, dan segala yang kita upayakan dalam kehidupan ini bersumber dari sabda Tuhan sendiri, kita boleh menghidupi itu dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Tentu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan keberadaan kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita, karena itulah bakat dan talenta yang boleh kita terima dari Tuhan sendiri. Sehingga melalui bacaan-bacaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apa yang kita dengarkan itu akan semakin meneguhkan dan menguatkan kita sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan sendiri melalui pembaptisan, dan kita menjadi nabi. Nabi di dalam keluarga, nabi di tempat di mana kita bekerja, di mana kita hidup. Artinya segala sesuatu yang kita upayakan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih boleh menghadirkan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang lain. Bukan hanya untuk kepentingan kita saja, kepentingan keluarga saja, kepentingan kelompok saja, tetapi sungguh untuk kepentingan semua orang yang ada di sekitar kita, tentu sekali lagi sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih sungguh menjadi suatu kekuatan di dalam diri kita. Maka dalam bacaan kedua yang kita dengarkan pada kesempatan ini dari surat Rasul Santo Paulus, pengudusan itu menjadi sesuatu yang penting dalam seluruh kehidupan. Sehingga kalau kita mendengarkan baik-baik dari surat Rasul Santo Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, saudara-saudara, aku Paulus ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatian
kepada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu di dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Nah, dengan demikian melalui bacaan kedua ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sungguh diharapkan untuk mencoba menghidupi iman kita di tengah masyarakat di mana kita berada dalam seluruh keberadaan kita. Supaya kita sungguh semakin menemukan kekuatan itu. Seperti Yesus punya kuasa, seperti Yesus punya wibawa, seperti Yesus dalam seluruh kehidupannya sungguh menghadirkan kemuliaan Allah Bapanya, maka kiranya yang harus kita upayakan ialah pertama-tama berusaha setiap saat dalam seluruh kehidupan untuk menguduskan diri kita lewat sapaan firman Tuhan. Rajin mendengarkan sabda Tuhan, membacanya dalam seluruh kehidupan kita. Tetapi tidak cukup itu. Semuanya itu akan semakin menopang kita dan memberikan kekuatan inspirasi bagi kita, semangat bagi kita untuk boleh melaksanakan seluruh tugas perutusan-perutusan kita. Dan dengan demikian di sana dibutuhkan pertanggungjawaban dari diri kita, dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, apapun itu. Jadi kita tidak sekedar melakukan pekerjaan supaya dipuji orang, supaya kita dihormati, supaya kita disegani, tetapi sungguh kita melakukan itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga, untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita, masyarakat di sekitar kita, dan dengan demikian karya kerajaan Allah itu sungguh dinikmati oleh banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, janji Tuhan pasti terpenuhi dan akan terlaksana, dan itu sungguh sudah nyata dalam diri putranya, dan itulah yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Dia berkuasa untuk mengusir setan, dan setan pun taat kepadanya. Bahkan setan sungguh mengakui bahwa Yesus adalah putra Allah. Kita pun telah menerima hal itu. Setan saja percaya atau mengakui hal itu. Untuk itulah dia keluar dari orang yang mau dan ingin untuk hidup baik dan benar. Maka lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diingatkan, berusahalah untuk sungguh memegang sabda Tuhan dan menghidupinya dalam seluruh kehidupan. Maka kekhawatiran dan hal-hal yang senantiasa mengancam kehidupan kita dalam dunia ini akan dijauhkan dari diri kita, sehingga persatuan dengan Allah dalam diri Yesus Kristus itu menjadi penting. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, saya selalu mengatakan sebenarnya bagi kita orang Katolik, kalau kita berusaha untuk mendengarkan sabda Tuhan, mencoba menghidupinya, dan persatuan itu boleh kita semakin teguhkan dalam diri kita dengan setia dan taat dan berusaha untuk melakoninya, menghidupinya. Tanda persatuan itu dalam Ekaristi Kudus, di mana kita bersatu sepenuhnya dengan Tuhan dalam diri Yesus Kristus dengan menyambut tubuhnya setiap perayaan Ekaristi. Maka menurut pengalaman banyak orang, lewat itulah kita semakin diteguhkan, dikuatkan, dan kehadiran Allah akan semakin nyata. Nah, karena semakin nyata dalam hidup kita, maka bagaimanapun juga kita juga selalu berusaha untuk mau dan ingin membagikannya kepada orang-orang lain, hal yang baik dan benar, sehingga perkataan kita pun akan menjadi suatu perkataan yang bisa didengarkan oleh orang. Rupanya hal ini menjadi sulit Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, karena seringkali dalam seluruh kehidupan ini, lain yang kita sampaikan, kita bicarakan, lain yang kita buat dalam tingkah laku dan perbuatan. Untuk itulah mari Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam perayaan ini kita mohon supaya kita sungguh diberikan kekuatan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap konsekuen terhadap
kebaikan dan kebenaran Allah yang senantiasa menjadi kerinduan dan seringkali kita nyatakan dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh boleh menghadirkan kemuliaan Tuhan. Seluruh rencana dan pekerjaan kita tidak hanya sebatas itu saja, tetapi sungguh mendorong kita untuk boleh melaksanakannya karena kita mengupayakannya dengan penuh tanggung jawab. Mudah-mudahan bisa menjadi penuh kuasa bagi orang-orang lain dan akan semakin meneguhkan dan menguatkan kita. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita. Maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Dalam masa yang membingungkan ini, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita supaya dianugerahi orang-orang yang dapat mewartakan sabdanya dengan kekuatan iman yang mantap. Marilah mengatakan kepadanya, berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja menerima sabdamu dengan rendah hati dan mewartakannya kepada kami dan seluruh dunia dengan gigih dan tanpa kompromi. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang hidup dan wafat demi kerajaan surga, para imam, brother, dan suster, ya Bapa, semoga mereka semua mengasihi Allah dengan hati yang tak terbagi, sehingga semakin terbuka bagi semua orang dan segala kebutuhan. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang berbicara atas nama orang-orang kecil yang tak bersuara bila hak-hak mereka dilanggar. Ya Bapa, semoga mereka yang berani berbicara dengan terus terang tidak dibungkam oleh para penguasa yang merasa terganggu. Dan semoga kami tergugah untuk memberikan hak kepada semua orang. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para penerima pewartaan sabda, khususnya mereka yang baru mempersiapkan diri untuk pembaptisan, bagi pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan perkawinan, bagi para orang tua yang mempersiapkan diri untuk pembaptisan anak mereka, serta mereka yang sedang mengikuti pendalaman iman atau retret. Ya Bapa, semoga mereka semua menyambut sabda Allah dengan hati terbuka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kita semua yang dalam perayaan ini baru saja mengikuti pewartaan sabda, ya Bapa, semoga ibadat Ekaristi menguatkan kami untuk menerima sabdamu dengan seutuhnya, dengan sederhana dan gembira, serta dengan hasrat besar
juga kalau sabdamu menggemparkan dan menuntut. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih Keuskupan Agung Makassar dan perayaan tahbisan episkopal pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Franciscus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu dan secara khusus segenap panitia perayaan tahbisan Uskup Agung Koadjutor terpilih sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih syukur atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada orang tua saudara-saudara kami, Oma, Oco, Noni, Ana, Benediksio, Leonar, Diana Liong, Nobel. Semoga dengan bertambahnya usia bagi orang tua saudara-saudara kami ini membuat mereka semakin hidup bijak, menjadi sarana pewartaan karya kerajaan-Mu di tengah masyarakat bagi orang-orang lain. Lewat seluruh tugas pekerjaan yang Kau percayakan kepada mereka, dan dengan demikian hidup mereka semakin sehat walafiat, semakin menikmati rasa damai dan bahagia. Dalam seluruh kehidupan mereka semakin mengarahkan kehidupannya kepada kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Semoga mulai seluruh usaha yang dinyatakan kepadanya, tangan-tangan yang menjamahnya, para dokter, perawat, suster, siapa saja, sungguh boleh menjadi perpanjangan penyembuhan bagi mereka yang sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Utamanya bagi saudara anak kami Elizabeth, Cassandra, Briella Bota, Bapak Stanislaus Pare, Bapak Robertus Riben, Paman dari Vincent Eugen Gosal yang meninggal pada hari Senin, dan Oma Marcelina serta Ibu Mirsa. Semoga orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini Kau anugerahi rahmat kehidupan abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Kuatkan dan teguhkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sehingga kedapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini.
Tuhan Allah kami, semoga sabda-Mu selalu kami sambut dengan penuh gairah, sehingga dapat menghasilkan buah dalam diri kami, oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dan persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persembahan puji syukur 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu, juang dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu, juang bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan ini. Kami mohon terimalah persembahan kami dan buatlah kami selalu memusatkan perhatian kepada Putramu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan Maria. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allah." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat, doa dan harapan kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Puji syukur 543. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menaruh sabda-Mu dalam hati kami dan memenuhi kami dengan rahmat sakramen Ekaristi yang kami terima. Semoga kami Kau kuatkan dalam melaksanakan kehendak-Mu yang akan menuntun kami menuju kepada kehidupan kekal lewat seluruh tugas pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing.
Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman paroki. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan 28 Januari 2024. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 20 dan 21 Januari 19.137.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 12.512.000 rupiah. Kolekte pentahbisan uskup 4.721.000 rupiah. Kolekte perkawinan 1.820.000 rupiah. Kolekte requiem dan tirakatan 3.916.000 rupiah. Sumbangan keluarga Yohanes Budiman 2 juta rupiah. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Eligius Supratmo dan Elvionita Tengbunan sebagai pengumuman kedua. Chris Leonar Supomo dan Tresia Dharma Wongso sebagai pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 di aula lantai 1. Pengurus Ikatan Persaudaraan Manggarai Raya, IPMAR, Sulsel bersama panitia tim kerja mengundang umat Katolik warga Manggarai Raya di Sulawesi Selatan untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Monsinyur Siprianus Hormat, Uskup Keuskupan Ruteng, dan Monsinyur Hilarion Datus Lega, Uskup Keuskupan Manokwari, Sorong, Papua, dan akan didampingi oleh beberapa pastor Keuskupan Agung Makassar. Perayaan Ekaristi akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore sampai selesai, bertempat di Gereja Paroki Santo Simon Petrus Gembala Baik, Sungguh Minasa, Goa, dan dianjurkan untuk memakai busana adat Manggarai. Demikian undangan ini atas perhatian dan kehadiran ND Ema ACKE, kami ucapkan terima kasih. Pengumuman ini bersifat undangan resmi. CU Mekarkasi akan mengadakan finansial literasi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pukul 11.00 WITA sampai selesai di Aula Paroki Kristus Raja Andalas lantai 4. Pendaftaran peserta komuni pertama telah dibuka dengan persyaratan usia minimal 11 tahun atau kelas 4 SD, mendaftar di sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran serta pas foto ukuran 3x4 1 lembar. Pelajaran akan dimulai pada hari Minggu 4 Februari 2024 jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Pelaksanaan untuk siswa-siswi SMP dan SMA atau SMK negeri dan swasta non-Katolik, maka kami sampaikan hal berikut. Pelajaran untuk siswa-siswi SMP akan dilaksanakan pada hari Selasa pukul 16.30 sampai 17.45 WITA. Pelajaran untuk siswa-siswi SMA akan dilaksanakan pada hari Selasa pukul 18.00 sampai 19.30 WITA. Semuanya bertempat di ruang rapat Paroki Kristus Raja Andalas lantai 2. Pertemuan pertama akan dimulai pada hari Selasa 30 Januari 2024.
Sehubungan dengan sebentarnya lagi kita akan menerimakan abu pada Rabu Abu, maka dihimbau kepada umat untuk membawa dan mengumpulkan daun palma kering ke paroki. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Makasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, diingatkan kepada mereka yang sudah mempunyai tanda masuk untuk ikut tabisan Uskup Koadjutor Keuskupan Agung Makassar pada tanggal 1, supaya kita bergegas paling tidak jam 7 sudah berangkat ke Klaro, karena itu butuh registrasi lagi, kita harus diantar dan bagaimana hal itu, dan diharapkan bahwa kita menggunakan Grab karena tempat parkir rupanya susah. Jadi itu diingatkan kepada kita. Lalu nanti lebih rincinya apa yang harus kita upayakan, ya kita berpakaian tentu layak dan pantas untuk mengikuti perayaan Ekaristi, lalu jangan berlebihan karena untuk menghindari banyak hal, jangan membawa tas besar, dan juga senantiasa dengan penuh persiapan untuk mengikuti perayaan itu. Karena perayaan dimulai jam 8.30, jadi paling tidak sudah berangkat jam 7 dari rumah, atau tergantung jaraknya dan kira-kira kondisinya, karena itu hari kerja. Saya kira itu yang perlu saya ingatkan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya kita masih akan melihat beberapa hal ke depan. Minggu ke depan kita akan sampaikan beberapa hal lagi sehubungan dengan seluruh rencana dan kegiatan-kegiatan kita yang akan semakin mendekat. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas seluruh kebersamaan pada kesempatan ini, seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini, juga kepada kelompok dekor dan kelompok sound system yang senantiasa dengan penuh setia juga dan penuh keterlibatan untuk boleh mengambil bagian. Sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali, perayaan ini boleh berjalan dengan baik karena keikutsertaan kita, berpartisipasi dengan cara kita masing-masing. Kita menjaga ketenangan dan keheningan sehingga perayaan boleh berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhirinya dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.